Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Renungan didasarkan dari Injil Matius pasal ke-8 ayat 1 sampai dengan ke-4. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap kemurahan, pertolongan, dan cinta-Mu yang senantiasa bekerja atas kehidupan kami. Biar itu semuanya yang menguatkan, memampukan kami untuk terus percaya bahwa Engkau hidup dan memberikan kehidupan dan pengharapan untuk kami. Kami percaya Tuhan, dan kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kekuatan cinta-Mu yang terus hadir, menyegarkan, dan memberikan kami topangan. Sehingga setiap langkah kami adalah langkah di mana Engkau Tuhan hadir dalam jalan dan kebenaran dan hidup untuk kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran-Mu, dan biarlah kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus bekerja di dalam tubuh jiwa roh kami, supaya kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu itu. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Matius pasal ke-8 ayat 1 sampai dan ke-4. Demikian sabda Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Rabu 19 Agustus 2026 adalah perlihatkanlah dirimu. Jika kita membaca teks yang kita renungkan dan kemudian kita runut ulang pada khotbah kemarin tentang seorang perempuan dari Sirofenisia atau dari Kanaan, mungkin kita berpikir atau merasa enak ya jika saat ini Tuhan berada dengan kita. Artinya kita tinggal meminta, langsung diberi. Karena apa? Pertanyaan ini muncul karena tentu kita memiliki harapan yang sama atau pergumulan yang sama yang dihadapi oleh orang kusta dan perempuan Kanaan. Pergumulan yang dimana kita sangat merindukan pemulihan, kesembuhan, berkat yang penuh, pertolongan, dan lain sebagainya. Kata enak menegaskan pula bahwa kita pengen ketemu secara pribadi dengan Tuhan dan mendapatkan itu seperti yang didapatkan dalam teks ini, seorang yang sakit kusta. Namun ada pertanyaan kritis yang bisa kemudian kita ajukan pula untuk diri kita sebagai refleksi. Apakah benar bahwa ketika katakanlah Tuhan berada dengan kita secara fisik terlihat, kita bisa menjamah atau menyentuh, kita bisa bercakap-cakap langsung, kita akan melakukan hal yang sama seperti orang yang sakit kusta ini? Karena jika membaca Yohanes pasal ke-6 ayat 66, bukankah banyak orang meninggalkan Tuhan? Sekalipun mereka telah melihat mukjizat, karya Tuhan yang besar, perbuatan yang ajaib. Dan bukankah ahli Taurat orang-orang Farisi, memang kepala juga menyaksikan bagaimana mukjizat itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka tertutup mata mereka, hati mereka untuk mau percaya, untuk mau memohon berkat kepada Tuhan. Artinya, kata enak belum tentu kemudian kita wujudkan dalam kehidupan jika benar-benar Tuhan hadir secara fisik dalam kehidupan kita. Nah, buktinya ada manusia-manusia lain dalam teks ini yang sekalipun sudah melihat pembuktian
Tuhan, tetapi tetap tidak mau datang kepada Tuhan. Lalu bagaimana kemudian dalam situasi sekarang atau dalam kehidupan yang kita jalani? Maka dua hal ini bisa menjadi pertimbangan. Pada kerinduan, tetapi pada sisi yang lain, pada sebuah usaha yang kita lakukan. Maka pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa teks atau firman Tuhan ini kemudian dituliskan? Tentu inilah yang menjadi pesan pertama bagi kita dalam tema perlihatkanlah dirimu. Yang pertama, perlihatkan dirimu berarti tunjukkanlah kehidupan kita. Tunjukkan yang tidak hanya sekedar di ayat ke-1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Bukan hanya berbondong-bondong. Kata mengikuti dia, berarti perlihatkanlah diri kita. Dalam tindakan, dalam cara hidup, dalam setiap keyakinan yang kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka itulah bukti bahwa kita mengikut dia dan percaya. Kata mengikut dia juga berarti kita meyakini bahwa Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Maka kata mengikut dia dengan tema perlihatkan dirimu, wujudkan itu dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap harapan, kesungguhan, totalitas dan apapun itu. Sehingga sekalipun Tuhan secara fisik tidak kita lihat, tetapi mengikut dia berarti kita percaya. Dan pada hari kita benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Dan demikian kehadiran Tuhan itulah yang kita harapkan. Dan kehadiran itulah yang kita song-song dengan terus sungguh-sungguh setia. Dan berjumpa dengannya, maka kita bisa memaknai bahwa setiap kehidupan kita adalah karya dan anugerah Tuhan yang besar. Sehingga dalam setiap keadaan apapun, kata perlihatkanlah dirimu, mari kita terus mengucap syukur. Dengan meyakini bahwa sesungguhnya kehidupan kita senantiasa dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Dan demikian dalam segala hal yang terjadi atas hidup kita, kita percaya seperti orang yang kusta, kita juga dipulihkan dan disembuhkan. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang kedua. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kata tahir berarti dikuduskan, disucikan, dimurnikan, dibersihkan kembali. Ada banyak hal yang membuat kita berdiam diri, tidak bergerak untuk menjadi percaya. Tapi mari kita datang. Orang kusta punya kemendesakan untuk datang kepada Tuhan. Sebenarnya kita punya kemendesakan dalam kehidupan kita, dalam pergumulan apapun. Itulah yang menjadi berkat untuk kita untuk bertekun, untuk datang kepada Tuhan. Malah kiranya bukan kemendesakan dalam soal hidup kita yang buat kita menjadi undur, tetapi biarlah kemendesakan dengan hal apapun dalam hidup kita. Oleh karena tadi saya mengatakan pergumulan, tekanan dan sebagainya, justru menjadi modal yang berharga kita untuk datang kepada Tuhan. Karena dalam poin yang pertama tadi, mengikut dia, berarti ada kuasa itu yang bekerja. Maka persis seperti orang kusta ini, mari kita datang. Jangan mandek. Justru dengan kemendesakan itu membuat kita maju, melangkah dengan berani dan percaya bahwa Tuhan mampu. Perlihatkan diri kita. Untuk apa? Tidak berdiam, tapi terus bergerak. Untuk terus maju dan menyerahkan kehidupan itu dan percaya pada Tuhan. Dan sebagai penutup, dalam tema perlihatkanlah dirimu, kita perhatikan ayat yang ketiga. Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Ini menarik. Ternyata, jika kita datang kepada Tuhan, Tuhan kan sesungguhnya sudah mengerti. Maka dalam kehendak dan waktunya, jika kita memperlihatkan diri kita, Tuhan juga menjamah dan hadir. Dan dia akan memperlihatkan juga bagaimana kuasanya bekerja. Aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Dipulihkan, disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Maka perlihatkan dirimu. Karena Tuhan sesungguhnya menjamah, mengundang kita semuanya. Sehingga kita tahir. Dan dalam berkat kuasanya, kita dihidupkan, dipulihkan kembali seluruh tubuh jiwa roh kita. Oleh karena anugerah, keselamatan, dan berkat-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Yang kakung, yang putri,
Bapak Saudara, mari kita dan anak-anak, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabdamu yang telah kami terima. Bila kebenaran sabdamu yang memampukan kami untuk memperlihatkan diri kami, memperlihatkan dan setiap keberadaan kami dengan jujur di hadapanmu, dengan percaya bahwa kuasamu itu bekerja memulihkan, menyegarkan, dan menyelamatkan kami. Mampukan kemendesakan kami tidak membuat kami berdiam, dan kami kemudian tidak melakukan apa-apa. Justru apa yang terjadi atas kami menjadi modal yang berharga untuk kami datang kepadamu dengan percaya bahwa yang darimu Tuhan menjamah kami, memulihkan kami, dan menyatakan mujizat atas kami. Terima kasih Tuhan. Maka yang darimu itu Tuhan hadir secara khusus, memberkati kehidupan rekan-rekan dan sahabat saudara kami yang ada di NTT, yang mengalami bencana Tuhan. Segarkan, pulihkan, sehatkan, dan hiburkanlah mereka Tuhan. Dari kedukaan, dari derita, sakit, beban, dan pergulatan yang sedang dihadapi. Kesempurnaan kasih-Mu Tuhan yang menyatakan mujizat itu. Maka berkatilah kami semuanya Tuhan, untuk mendoakan, untuk hadir, membantu, menopang dari setiap beban yang sedang mereka hadapi. Berkati seluruh korban Tuhan. Saya percaya kasih kemurahan-Mu hadir atas mereka. Berkati juga seluruh relawan, donatur yang hadir membantu bagi para korban atau penyintas gempa di NTT. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu hadir. Karena kuasa-Mu hadir, kami percaya juga Engkau memberkati kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Kristian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Sriyati, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Demikian juga dalam kehidupan Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Endang Joko Widodo, Ibu Lia Andang Suhana, Bapak Wasono, Bapak Purnomo, Saudara Immanuel Panji, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Bari Astuti, Ibu Murjangkung, Ibu Irma Novianti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Johan C. Sukota, Bapak Wasito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Robin Ardana, Bapak Prakoso Dewandono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dedi Nugroho, Ibu Ernita Nisip Nasution, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, Anak Nasya Alana, Ibu Ramijo, Saudara Gilbert, Ibu Frida. Berkati tolonglah Tuhan dalam kesempurnaan kasih, kemurahan, pertolongan, dan mujizat-Mu yang berkarya atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Berkati untuk keluarga dengan kesemangat, kesabaran, kekuatan, ketangguhan, dan berkat-Mu melimpah. Berkati juga kami semuanya Tuhan dalam segala hal, pergumulan, harapan, permohonan kami. Yang percaya memberkati kami secara pribadi, memberkati rumah tangga kami, memberkati keluarga kami, memberkati setiap kehidupan anak dan cucu kami. Kami percaya Tuhan, sempurnalah kasih-Mu yang memberkati kami semuanya. Dan berkat-Mu hadir atas kehidupan GKJ Sari Mulyo, dan berkat-Mu juga yang hadir atas kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.